Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba belajar ya, bagaimana kita menggunakan Canva di PC itu dari nol atau dari sangat dasar. Kita sebagai orang yang misalnya suka dengan konten atau suka dengan bikin desain-desain yang berkaitan dengan pamflet atau desain apapun itu, di Canva itu sangat komplit teman-teman. Kita dari yang nol atau sama sekali tidak bisa desain, itu akan mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap ketika kita menggunakan Canva. Di sini saya akan memberitahukan bahwa Canva itu akan sangat berguna tidak hanya sebagai desain. Oke, di sini saya ingin mengenalkan fitur-fitur yang ada di Canva, terutama Canva yang berada di PC. Pertama kali kita ketik saja di browser itu dengan tulisan Canva. Nah, ketika kita menulis Canva, kita akan masuk ke dalam canva.com. Nah, canva.com ini adalah situs yang memberikan kita akses ke dalam media desain dari Canva. Untuk cara pendaftarannya itu sangat mudah, mungkin tidak perlu saya ajarkan karena di tempat lain juga banyak cara mengajarkan bagaimana mendaftar Canva, dan sebagian dari kita kalau melihat video ini tentunya kan sudah memiliki akses ke Canva. Oke, kita memperkenalkan satu persatu ya teman-teman. Di mana Canva di sini itu ada media yang disebut dengan cari konten. Nah, cari konten ini gunanya untuk apa sih teman-teman? Cari konten ini gunanya itu untuk mencari template-template yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya apa? Oke, contohnya adalah misalnya kita mencari thumbnail YouTube. Maka dengan kita klik, kita akan menemukan beberapa thumbnail-thumbnail yang ada di sini. Di sini teman-teman. Nah, ini adalah thumbnail semua teman-teman. Tapi ingat, ada kelemahan di dalam Canva, itu kita akan diberikan pilihan untuk memilih Canva Free dan Canva Pro. Bedanya apa? Ketika kita menggunakan Canva Free, itu sangat terbatas kita mengaksesnya, berbeda dengan Canva Pro. Contohnya Canva Free itu apa? Ini kita melihat bahwa ini adalah desain dari Canva Free teman-teman. Desain dari Canva Free, dan yang ini adalah desain dari Canva Pro. Kita lihat cirinya apa? Di sini ada gambar mahkota ini. Kalau kita belum member, belum bagian dari Canva itu, belum bagian dari Canva Pro, biasanya ini berwarna kuning. Tapi karena ini sudah member kita, maka kita warnanya menjadi abu-abu dan bisa kita gunakan. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Contohnya seperti ini. Kita membuka ini. Nah, secara otomatis kita bisa menggunakan Canva ini. Ini kita mengeklik di sesuaikan template, kemudian kita bisa menggunakan. Nah, kita ganti misalnya kaulah cinta menjadi aku, misalnya 2 kali klik. Nah, atau di blok semua, kamu dan aku, misalnya seperti itu. Ini tinggal kita ganti aja, kita sesuaikan. Ini gambar ini juga bisa kita ganti teman-teman. Misalnya kita punya gambar, misalnya kita unggahlah di sini unggahan. Ada sangat banyak ini yang punya saya, misalnya ini gambar saya masukkan. Ini tinggal klik aja. Terus di sini kita del. Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, secara otomatis ini kan sudah menjadi bagian dari milik kita atau menjadi bagian dari desain kita. Sayangnya ini ada beberapa hal yang mungkin kurang pas kan gitu. Terus kalau kita kembali ke Canva yang
Ini Canva yang ini tadi kan yang free, yang pro bedanya gimana sih teman-teman? Kita coba pilih yang pro di antara ini. Kita ambil yang ini. Nah, ini kita ambil yang pro. Nah, ini kita tinggal ganti misalnya daily, misalnya konten. Nah, ini kebesaran kita bisa kecilkan. Konten ini apa kok berada di sini? Konten misalnya ini harian. Nah, ini kan sudah otomatis sudah bisa kita gunakan teman-teman. Kita kalau mau ganti foto, misalnya foto yang saya miliki tadi, kita mau gunakan juga bisa. Nah, caranya gimana? Ini hapus LB, cuma sayangnya hapus LB ini berada di konten premium atau konten berbayar. Jadi teman-teman jika ingin memaksimalkan dari template yang premium, teman-teman bisa menggunakan dengan konten berbayar atau menjadikan Canva itu Canva Pro. Nah, setelah ini kita bisa mengeditnya. Editnya ada di sini. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang mungkin akan kita bahas next time yang lebih panjang durasinya yang terkait dengan khusus ini. Cuma saya hanya ingin membeberkan pengenalan Canva di sini dari awal ketika kita belajar dari nol. Terus misalnya kita memberi bayang-bayang itu juga ada bisa. Seperti tadi bayang-bayang ini juga bisa. Cuma kan nah, ada keterbatasan kalau kita tidak masuk dalam pro atau kita tidak masuk dalam yang lain-lain. Karena apa? Di sini ini ada pro. Terus nanti ada tangkapan teks ini pro, ini pro. Memperluas ajaib ini pro. Terus ini bayangan efek ini kayaknya gratis. Terus ini yang lainnya seperti itu teman. Sangat simpel kan teman-teman? Kita tidak memiliki pengetahuan di bidang desain, tapi kita menggunakan desain ini sebagai bagian dari yang bisa kita gunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang thumbnail ini, fungsi dan kegunaannya, maka yang lainnya adalah kalau kita ingin mendesain sendiri bagaimana Mas? Di sini sebenarnya ada yang namanya fasilitas lain, yaitu fasilitas buat desain. Nah, buat desain ini adalah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Contohnya adalah ini, kita buat desain. Desain ini di sini ada pilihan papan tulis, thumbnail, dokumen, logo, presentasi, konten, spanduk, konten Instagram, infografis, latar belakang, sampai kita kasarannya itu capek. Di sini tuh tidak akan selesai ketika kita ingin membuat suatu kreasi menggunakan Canva teman-teman, dan tidak akan habis kita membahas Canva ini karena setiap desain itu setiap orang memiliki inovasi, memiliki mindset, memiliki insting kreativitas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ketika kita capek, aduh saya tidak memiliki inspirasi apapun, kita tinggal ngetik di sini. Misalnya konten Instagram terkait dengan parenting, konten IG parenting, udah kita klik selesai kan. Kita tinggal milih apa misalnya di sini. Nah, di sini ada pilihan kan. Cuma ukurannya berapa ini? Kita kan tidak tahu ukuran. Nah, misalnya kita buat ini di sini file. Nah, saya tunjukkan ya file. Ini kita melihat di sini. Nah, di sini itu ada ukuran 1080 kali 1350. Kelihatan ya? Nah, berarti ini ukurannya berarti 4:5. Cocok untuk IG. IG yang apa? IG yang ukuran agak memanjang dikit. Tapi ukuran standar IG itu bukan itu.
Misalnya kita bikin baru, buat desain baru, ukuran standar IG itu adalah 1080 kali 1080. Ini adalah ukuran standar di IG. Nah, kita ingin membuat desain. Kak, desain apa? Desain terkait dengan parenting. Masa kita klik di sini parenting. Nah, kalian ingin membuat apa? Webinar kah? Iklan promosi kah? Atau motivasi? Misalnya kata memilih motivasi. Nah, di sini kan ada misalnya contohnya yang motivasi apa? Ini kan bisa kita gunakan untuk motivasi. Contohnya ini, kita bisa menggunakan untuk motivasi. Nah, ini di IG misalnya kita naikkan, ini dibuat sebuah tulisan yang besar. Misalnya 2 anak cukup bahagiakan mereka secara adil. Misalnya seperti ini. Ini kan sudah menjadi desain yang cukup, yang sebenarnya kita tidak memerlukan pusing-pusing untuk memikirkan desain yang seperti apa. Misalnya ini backgroundnya kurang pas, kita ambil aja di sini ada elemen. Ini kita cari background anak-anak. Nah, ini bisa kan? Anak-anak bahagia misalnya seperti ini. Ini kok gambar tadi hilang, Kak? Kita lihat di sini ada posisi, ini ada lapisan, maka kita bisa menariknya ke bawah. Nah, cukup simpel. Nah, ini warnanya tidak kelihatan, Kak. Kita bisa merubah ke warna lain. Misalnya ini tidak kelihatan, kita rubah ke hitam. Terus kita efek ini kita kasih garis tepi. Nah, ini udah kelihatan. Terus bagaimana cara kita mengambil gambar ini supaya menjadi gambar yang bisa kita gunakan? Tinggal kita bagikan, kita unduh, terus kita unduh seperti ini. Nah, ini gambar ini sudah bisa kita gunakan untuk diupload ke IG. Nah, cukup kan teman-teman? Cukup kelihatan kan? Nah, kurang apa lagi kalau kita menggunakan Canva? Sebenarnya banyak metode yang bisa kita gunakan di Canva. Nah, tadi saya sepertinya ingin mengenalkan tentang apa saja yang bisa kita gunakan di Canva. Dan itu adalah cara sederhana ketika kita mau menggunakan template dan kita gunakan sebagai bahan untuk kita tanpa pusing-pusing membuat desain di Canva. Nah, di sini sebenarnya itu ada banyak menunya. Sebenarnya kita mau mengenalkan menu. Coba kita perkenalkan dulu sebelum kita menginjak ke bahan yang lebih jauh. Di sini ada beranda. Beranda adalah titik pusat di mana kita akan memasuki file dari Canva itu sendiri. Nah, ini adalah titik depan dari Canva. Terus di sini ada proyek. Proyek itu apa, teman-teman? Proyek di sini itu adalah berisi dari desain-desain yang pernah kita buat yang sebelumnya itu tersave. Ingat teman-teman bahwa ketika kita mendesain di Canva, itu secara otomatis itu akan mengesave. Kalau kita timpa, maka desain itu juga akan tertimpa. Kalau kita tidak menimpanya, kita mau membuat desain terus kita biarkan, secara otomatis dia akan memberikan informasi terkait dengan hal tersebut. Terus selanjutnya adalah template. Template di mana itu kita bisa menggunakan template-template yang diberikan oleh si Canva itu sendiri dari member-member yang lain. Coba kita contohkan. Kita di beranda. Nah, beranda kita berisi seperti ini. Ini adalah beranda paling depan. Fitur-fitur apa yang akan ada seperti itu. Terus yang berikutnya adalah proyek. Proyek ini adalah kategori-kategori yang pernah kita bikin. Nah, ini saya pernah membuat beberapa
karya atau model-model informasi seperti ini, teman-teman. Nah, saya sebenarnya menggunakan Canva itu cukup menarik ya, ketika kita melihat bahwa Canva ini bisa memberikan kita inspirasi dari berbagai sudut pandang yang lain. Kita membuat desain yang sederhana ya bisa, desain yang bagus ya bisa. Ini contohnya proyek yang pernah saya buat atau desain yang pernah saya buat, walaupun ini saya ambil dari template-template yang ada. Nah, seperti ini. Tapi kan hasilnya telah saya rubah, dalam artian backgroundnya, tulisannya telah saya rubah seperti ini, teman-teman. Terus ada lagi misalnya contoh yang lain yang saya buat itu ini. Ini contohnya adalah ini. Ini adalah desain yang saya buat dengan ukuran mau saya cetak di banner atau di spanduk dengan ukuran printing itu 2 meter kali 3 meter. Ini ke atasnya 2, terus ke panjangnya itu 3. Ini seperti ini. Nah, ini terdiri dari apa? Ini dari foto, terus ini ada logo, terus ini ada elemen, terus ini ada foto, terus ini ada informasi, terus ini ada elemen juga. Seperti itu, teman-teman. Sebenarnya cukup mudah kan kalau kita menggambar seperti ini. Nah, selain itu, kita kalau mau back to home, ini kita ambil titik 3 tadi. Terus kita juga bisa menggunakan hal yang lain, yaitu template. Template telah saya terangkan di depan tadi, itu ini template-template yang tersedia yang mungkin kita bisa menjadikan ini sebagai inspirasi atau mengambil intisari dari ini. Sebenarnya ini kita bisa menggunakan apapun lah. Ini ada bisnis, terus ada sosial media, terus ada edukasi. Nah, ini banyak yang intinya kita akan membahas ini satu persatu. Maka teman-teman jika ingin mengikuti lebih lanjut silahkan subscribe dan kita akan memberikan informasi yang lebih detail lagi ke depannya. Dan jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu silahkan ditanyakan, kita akan memberikan informasi tersebut. Terus yang berikutnya adalah merek. Merek ini adalah informasi terkait dengan tambahan-tambahan yang berkaitan dengan diri kita. Terus di sini ada aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bekerja sama dengan Canva yang akan memberikan kemudahan bagi kita dalam membuat suatu produk. Misalnya contohnya kita ingin membuat mockup. Di sini ada mockup di sini. Di sini ada mockup. Misalnya kita mau membuat mockup gelas, mockup buku. Ini kan lebih simpel, teman-teman. Misalnya kita membuat mockup buku ini. Kita membuat mockup buku ini terus kita pilih unggahan. Unggahan ini bisa kita carikan lah, ini unggah baru misalnya seperti itu. Terus download. Nah, kita misalnya kasih ini. Mana belum terunggah. Nah, ini kita kan mengunggahnya ya, teman-teman. Unggahan ini kita ambil untuk cover buku. Nah, seperti ini. Ini udah cocok atau belum? Nah, kalau belum kita sesuaikan gambar, kita tarik. Nah, kita tarik yang bawah. Nah, terus disimpan. Nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya sudah sangat menarik dan memudahkan kita dalam menggunakannya. Hanya saja yang perlu teman-teman ingat bahwa desain ini adalah versi Pro. Maka jika teman-teman ingin mengambil desain ini, maka teman-teman harus mengambil yang versi Pro, baru teman-teman bisa menggunakan dari desain tersebut. Oke, cukup jelas ya teman-teman sampai sini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan atau isi dicoret-coret di kolom komentar, teman-teman. Nanti kita
akan bertemu di video selanjutnya dan akan kita bahas lebih detail lagi terkait dengan Canva tersebut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.